Kali ini kita akan membahas mengenai hak conference dalam bidang hukum perdata internasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh pada sektor privat. Banyaknya aktivitas privat yang dilakukan melalui media teknologi, termasuk melalui internet, mengakibatkan dibutuhkan pembaharuan hukum privat yang mampu menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas batas. Dalam perkara-perkara perdata yang bersifat lintas batas, pertanyaan mengenai yurisdiksi akan selalu mengemuka, sehingga dalam prakteknya akan selalu dikenalkan dua prinsip dalam menentukan status personel, yaitu satu, prinsip nasionalitas, yaitu mengaitkan status personal seseorang kepada hukum nasionalnya, dalam arti ditentukan oleh kewarganegaraannya. Dua, prinsip domisili, yaitu mengaitkan di mana tempat kediaman seseorang menurut hukum yang menentukan status personalnya. Usaha untuk mewujudkan harmonisasi hukum perdata internasional telah dilakukan sejak tahun 1893 yang lalu, di mana sebagai usaha dalam rangka melakukan unifikasi kaidah-kaidah hukum perdata internasional. Seiring perkembangan dan kebutuhan mengenai adanya unifikasi dan harmonisasi di bidang hukum perdata internasional, maka terdapat beberapa konvensi yang berhasil disahkan dalam rangka melancarkan aktivitas yang bersifat lintas batas, yaitu 1. Convention Relating to Civil Procedure, 2. Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods. Dan yang ketiga, Convention on Recognition of Foreign Judgment in Civil and Commercial Matters. Pada konvensi tentang hukum yang berlaku untuk product liability, ditentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum intern dari negara setempat terjadinya perbuatan melawan hukum yang bersangkutan. Hukum negara tempat terjadinya kerugian hanya berlaku bila ada titik tahu tambahan. Konvensi ini menjadi penting jika kita tinjau dari aspek perlindungan konsumen dan hak-hak kekayaan intelektual di era digital saat ini, di mana konsumen terkesan dipinggirkan dan hak-haknya kurang dipenuhi. Dengan hadirnya perkembangan teknologi, di mana meningkatkan perekonomian digital, bertambah pula titik-titik pertemuan antara hukum satu negara dengan negara-negara lainnya. Dengan demikian, muncul pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku untuk suatu perjanjian. Dalam perkembangannya, konsep pilihan hukum menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai hukum mana yang digunakan. Konsep pilihan hukum merupakan hukum yang dipilih oleh para pihak sendiri dan menjadi prinsip yang harus diakui dan dipergunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional. Walaupun dalam penerapannya, konsep pilihan hukum ini ada batasannya, yaitu yang dikenal dengan ketertiban umum. Ketertiban umum inilah yang dianggap sebagai perisai agar pilihan hukum tidak bebas diterapkan oleh para pihak, sehingga melanggar nilai-nilai umum yang berlaku di masyarakat. Sekian dan terima kasih.